Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar Anda? Semoga selalu senantiasa sehat ya. Pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 16 November 2020, berjumpa kembali dalam program Dinamika Jawa Timur. Dan yang menjadi sorotan untuk program Dinamika Jawa Timur edisi pagi Senin 16 November 2020, yakni peran Pusat Studi Jawa Timur dalam kajian strategis untuk Jawa Timur. Bersama sudah ada dua narasumber yang bergabung via Zoom. Yang pertama adalah Profesor Dr. M. Masud Said. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Jawa Timur yang juga adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang Unisma. Lalu ada Haji Ahmad Tamim SHI MH. Beliau dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Dan tentunya sahabat, untuk program Dinamika Jawa Timur dengan tema peran Pusat Studi Jawa Timur dalam kajian strategis untuk Jawa Timur ini bisa Anda simak di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Kota Probolinggo, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Jombang, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Mahardika Bondowoso, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Magetan Indah, RGR Tulungagung, Malawapati Bojonegoro, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Baik sahabat, tentunya kita tahu bahwasannya Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, beberapa hari lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 13 November 2020, telah meresmikan Pusat Studi Jawa Timur, di mana Pusat Studi ini melakukan berbagai kajian strategis bersama forum diskusi ahli untuk Jawa Timur. Selanjutnya, bagaimana peran Pusat Studi Jawa Timur dalam kajian strategis untuk Jawa Timur? Saya sudah tersambung via Zoom bersama dua narasumber. Langsung saja saya sapa satu persatu. Selamat pagi, Assalamualaikum Profesor Dr. Masud Said. Selamat pagi Prof, Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Panji Harto. Matur nuwun, terima kasih pagi-pagi sudah join ini. Omong-omong di kampus atau masih di rumah ini Prof? Di perpustakaan rumah. Perpustakaan rumah, luar biasa. Setelah dari wawancara panjenengan ini baru geser ke kampus. Oh baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian di partisipan yang lain ada Haji Ahmad Tamim SHI MH. Beliau dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Gus Tamim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu senior Prof. Wah, ini sahabat saya yang luar biasa ini, Gus Tamim ini. Matur nuwun Gus, sehat Gus. Dalam Unisma, alumni Unisma. Oh Saya tahu juga kabarnya Gus Tamim sekarang ini lagi menempuh program doktoral di Unisma, bukan begitu Gus Tamim? Pangestunipun, mudah-mudahan bisa masuk. Alhamdulillah. Jadi semoga lancar ini. Luar biasa. Baik, ini langsung saja saya ingin tanyakan kepada Prof. Masud Said mengenai Pusat Studi Jawa Timur. Banyak yang di antara kita yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih esensi dan juga kenapa Pusat Studi Jawa Timur ini harus ada dan didirikan ini. Monggo Prof. Baik Pak Panji Harto dan para pendengar, khususnya sahabat saya yang saya muliakan, Haji Ahmad Tamim MHI MH. Semua provinsi sekarang sedang mengejar jati dirinya. Provinsi Jawa Timur itu adalah provinsi strategis di Indonesia. Di sini lahir pahlawan-pahlawan nasional, sudah ke-37, punya sejarah gilang gemilang. Kalau dirunut misalnya dari zaman Majapahit, Provinsi Jawa Timur ini harus mengambil lagi
apa yang disebut sebagai kultur Jawa Timur dengan spirit NKRI yang ada 4 ciri. Ciri kesejarahan yang gilang gemilang, ada ciri keagamaan. Gus Tamim ini bagian darinya, keagamaan ini sangat kental. Di sini NU, bahkan IJMI, tokoh-tokoh nasional Muhammadiyah, saya harus sebut semuanya, nasionalisme di sini juga kuat. Ciri yang ketiga itu orang Jawa Timur itu progresif, tetapi masih mengandalkan kebudayaan lokal dan tradisinya. Ini nanti biar Gus Tamim yang jelaskan. Al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdu bijatil aslah itu bagaimana. Nah yang keempat, saya kira dengan era baru ini kita harus berani menjadi champion. Saya kira adil kalau seluruh permasalahan ini bisa dipikirkan secara akademik, ilmiah, mendalam, sepi dari pamrih, tapi juga kita harus mencatat bagaimana capaian-capaian Jawa Timur secara substantif ya, tidak hanya secara kuantitatif, karena semuanya akan up and down. Pusat Studi Jawa Timur ini kita digagas oleh Pasca Sarjana Unisma. Jadi kemarin mendapat penguatan dari Provinsi Gus, karena memang ada program di dalam Kominfo, dalam Bapeda, di perpustakaan itu untuk pentahelix, menyatu dengan organisasi-organisasi lembaga pendidikan tinggi dan juga menyatu dengan pers seperti yang sekarang ini yang kita lakukan, menyatu dengan kalangan industri. Saya kira itu di renstranya Gus Tamim itu ada itu. Jadi ini ada manifestasi dari itu semua. Pusat Studi Jawa Timur kami gagas untuk mengumpulkan orang-orang Jawa Timur yang ada di seluruh dunia ini yang memiliki hati yang baik dan memiliki waktu, harus dipaksa ada waktu untuk memikirkan Jawa Timur. Contoh begini, saya ini ditugasi oleh orang-orang tua di kantor kepresidenan 3 tahun. Saya lihat kanan kiri juga banyak orang Jawa Timur yang hebat. Menteri-menteri, bahkan dulu presiden, itu orang yang punya keterkaitan dengan Jawa Timur. Saya sekolah di mana-mana, kunjungan kemana-mana, juga ketemu orang Jawa Timur yang hebat-hebat di luar negeri dan dalam negeri. Saya keliling Nusantara, juga banyak orang-orang top di bidang industri, ilmu pengetahuan, pemerintahan, bidang sosial, bidang agama, bidang profesional itu ada di Jakarta dan di mana-mana. Saya ingin undang mereka sebagai warga Jawa Timur, bukan sebagai pejabat atau bukan sebagai apa gitu. Sebagai warga Jawa Timur untuk memikirkan progres 25 tahun itu anak cucu kita sampai di mana, Jawa Timur kemana, dan ini butuh pusat studi. Tidak boleh disambi. Maka saya terpaksa diminta oleh Pak Rektor untuk membandegani, ya sebentar saja saya, untuk mengumpulkan semua energi-energi, pemikiran-pemikiran, dan mengkaji. Dan ini independen. Ini independen, tidak di bawah siapapun, walaupun tentu karena ini lokusnya di Jawa Timur, tentu harus mendapat penguatan dari Pasca Sarjana Unisma. Ini alhamdulillah tempatnya Gus Tamim ini melesat menjadi universitas dari 4.000 universitas di Indonesia itu kita ranking ke-44. Di Jawa Timur itu ranking ke-5, paling bagus. Menurut siapa? Menurut Mendikbud. Jadi ini ada alasan akademiknya kenapa
di Unisma. Di samping memang gagasan itu ada di Unisma. Saya browsing kemana-mana. Pusat studi Jepang itu ada di Surabaya. Pusat studi Amerika dan American Corner itu ada di kampus-kampus. Tapi pusat studi Jawa Timur nggak ada, Gus. Para pemirsa, para pendengar sekalian, saya berpikir adik-adik saya, generasi ke depan, memikirkan Jawa Timur tidak sebagai seseorang yang punya jabatan 5 tahunan, 3 tahunan, 4 tahunan, atau bukan siapa-siapa. Misalnya begini, kok ada adik saya yang saya referensi sekolah di luar negeri, dia tahu mengenai pengembangan pertanian, dia tahu mengenai perikanan. Ada ahli lagi yang tidak punya jabatan, tapi dia punya pemikiran bagaimana virus pandemi ini bisa diteliti dan vaksin segera datang. Itu kan nggak perlu kemana-mana. Kita kuatkan aja di sini. Kampus punya laboratorium, kemudian pemerintah juga punya kepentingan. DPRD saya kira dalam rancangan pengawasan, penganggaran dan juga fungsi yang lain, budgeting, pengawasan, perencanaan dan sebagainya, yang memastikan semua berjalan baik, itu saya kira monggo datang. Nanti Gus Tamim boleh sebagai anggota komisi DPRD, tapi boleh juga sebagai warga kampus, boleh sebagai tokoh muda. Gitu. Jadi kita welcome semuanya, dan ini independen. Kita sediakan satu ruangan yang sangat bagus. Ada LCD, ada meeting room, ada perpustakaan terhubung. Sekarang terhubung dengan 400 peneliti. Dalam waktu beberapa minggu ini kami connecting dengan 400 peneliti, connecting dengan 13.000 buku yang diakses online, connecting dengan pengabdian masyarakat yang di Unisma reputasinya sangat tinggi, connecting dengan orang-orang yang bisa mengakses. Para pendengar sekalian, mohon diakses www.pusatstudijatim.id, ya. www, alamatnya bukan di alamat ruangan, www.pusatstudijatim.id. Nah, ini bukan GO, ya, bukan Go ID yang miliknya pemerintah, bukan ACID yang miliknya Unisma, tapi ini milik semua. Jadi semua bertanggung jawab. Ini ID. Jadi bukan CO ID, bukan company, bukan perusahaan. Nah, disinilah pertanyaan yang pertama Pak Punjiharto dan para pendengar sekalian, pemirsa di YouTube, di live streaming, dan di radio di Sidoarjo dan di berbagai daerah. Mari kita memberikan waktu, memberikan energi, pengetahuan. Mari kita bersama-sama sebagai warga Jawa Timur untuk memikirkan anak cucu kita ke depan itu bagaimana. Bidang lingkungan misalnya, janganlah semua dibangun, harus ada proporsi. Kalau ada pembangunan, harus ada tempat musola, ada tempat masjid, ada tempat sampah yang bagus, ada tempat meeting, ada tempat keamanan. Kemudian tidak boleh misalnya membangun yang daerah-daerah yang subur, yang akhirnya pertanian kita rusak. Baik. Janganlah kemudian sungai-sungai itu dibiarkan hancur gitu. Kita buang semua sampah di sana, maka sekuat-kuatnya sungai, sehebat-hebatnya bumi, sejernih-jernihnya air akan keruh dan rusak lingkungan, dan juga akan membuat generasi mendatang kurang perspektif kehidupannya. Itulah kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan pusat studi. Begitu. Baik, pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita peran Pusat Studi Jawa Timur dalam kajian strategis untuk Jawa Timur bersama dua narasumber. Ada Profesor Dr. Masud Said, Ketua Pusat Studi Jawa Timur, dan juga yang juga adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang Unisma.
Lalu ada Haji Ahmad Tamim, SHI MH, beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Tentunya nanti Anda bisa berinteraksi untuk bertanya-tanya dengan kedua narasumber di SMS WA kami 0821 3264 109, atau Anda bisa komen di channel YouTube kami Suara Sidoarjo Live karena kami siaran streaming di situ, atau juga di Facebook @LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter kami tepatnya di Susi_visual. Anda juga bisa simak audio streamingnya di www.suarasidoarjo.id. Prof Masud, ini saya sudah akses situsnya yaitu pusatstudijatim.id. Dan tadi seperti yang Anda sampaikan bahwasanya ini merupakan lembaga yang bisa dikatakan independen dan juga non partisipan nih, begitu ya. Terdiri dari, kalau dari situs ini saya lihat ada 400 peneliti, kemudian lebih dari 6.000 riset Jawa Timur, ada 2.000 data support, kemudian 30.000 lebih buku referensi. Apakah bisa diartikan dari apa yang nantinya di pusat studi atau pusat kajian Jawa Timur ini menjadi sebuah referensi bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam apapun ini, ketika menggulirkan kebijakan, apakah harus ada referensi dari pihak pusat studi, pusat kajian Jawa Timur ini, Prof? Boleh saja, ini salah satu. Kita tidak boleh menjadi orang yang merasa paling gitu. Tapi di Amerika, di West Wing, itu ada pemikir-pemikir yang memberikan input kepada Presiden Amerika untuk hal-hal strategis. Kemudian di berbagai dunia, di Australia itu tidak jauh dari tempat parlemen, itu ada yang namanya Indonesian Update Forum. Jadi kita ini di update forumnya itu di Australia dan saya pernah mengikuti. Jadi apa-apa yang terjadi di sini diupdate di sana. Nah, kemarin Bu Gubernur juga menganjurkan kepada kami, kita juga harus mengupdate Jawa Timur, bagian dari Indonesia, di Australia, di Jepang, di Amerika, sebagai bagian dari special information gitu, information sessions. Jadi apakah ini harus? Tidak ada keharusan. Tetapi seluruh pemikiran-pemikiran yang mendalam jangan diabaikan. Karena semua bangsa yang besar, semua peradaban besar itu pasti juga didukung oleh ilmuwan-ilmuwan yang punya karakter, ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti. Coba ini misalnya di masa pandemi ini kita kapan hari kita mengunjungi Cordoba sama yang di Konstantinopel itu, yang di situ juga ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat luar biasa yang kemudian menjadikan peradaban Islam abad 9, 10, 11, 12 sampai 13 itu kilang gemilang yang menjadikan pusat peradaban Eropa itu bangkit dari peradaban Islam. Saya telah melihatnya dan di situ ada Al-Kindi, Al-Jabar, di sana ada orang-orang yang merupakan Ibnu Sina. Itu sebetulnya kalau ngomong tentang pandemi, Ibnu Sina mengajarkan kita 40 hari untuk memisahkan orang-orang yang kena virus itu bisa mengasingkan diri dalam waktu itu istilahnya yang sekarang itu kita bilang isolasi mandiri sama obat. Saya kira itu peradaban itu sudah beberapa ratus tahun yang lalu. Yang begini yang kita pikirkan. Bukan hanya programatik, misalnya tahun ini ada apa, pertanian ada apa, itu sudah ada yang merancang, sudah ada yang melaksanakan, sudah ada yang mengevaluasi. Kalau ini kita jadikan bagian dari itu, ya terserah mana angle-nya, kita sangat welcome, namanya open. Kemudian yang kedua, kalau ini lebih dari itu, ya kita ngomong Nusantara, ngomong Indonesia. Bagaimana pemikiran-pemikiran. Jadi di S3 Unisma misalnya kan ada pusat studi multikultural. Bagaimana kita satu dengan lainnya itu boleh tidak bersepakat, boleh. Tetapi tidak boleh saling mencaci, menegasikan, melemahkan. Boleh kita tidak sepaham,
Tapi kita nggak boleh mencemooh, merendahkan, mengancam. Jadi tidak ada suatu keberhasilan ketika kita seperti yang dikatakan oleh Pak Karno itu keinginan untuk bersatu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid setelah menyebarkan begitu banyak idiomatik yang sangat luar biasa. Misalnya ada kata-kata yang sangat bagus, surga itu bukan untuk kiai, maaf ya ini. Surga itu bukan untuk ustadz. Surga itu untuk orang kebanyakan yang perilakunya baik, yang orang akhlaknya bagus, yang hubungannya dengan manusia bagus, dan peribadatannya itu juga bagus. Jadi ini relevan dengan inna akramakum indallahi atqakum itu. Jadi yang begini ini jangan kemudian dihilangkan hanya karena perbedaan-perbedaan itu. Pasti saya ini, semua orang adalah bagian dari komunitas besar. Komunitas keagamaan, komunitas. Nah, saya sama beliaunya Al-Mukarram Ahmad Tamim ini pasti kesamaannya banyak. Tapi kita kan sendiri-sendiri. Saya ini akademisi, walaupun pernah di birokrasi beberapa tahun. Saya kira itu dalam rangka sekolah saya ini, bukan dalam rangka cari yang lain-lain. Jadi dalam rangka sekolah untuk memperkuat pendalaman-pendalaman kita mengenai. Monggo lah, ini silakan Pak dialihkan ke Al-Mukarram Pak Ahmad Tamim lah. Saya terlalu banyak nih. Baik, nanti ada peluang juga untuk kesempatannya saya ngobrol dengan Gus Tamim. Dan sekarang juga untuk Anda sahabat yang mau bergabung silakan di 08213264 109. Tema kita di program Dinamika Jawa Timur adalah peran Pusat Studi Jawa Timur dalam kajian strategis untuk Jawa Timur. Nah, sekarang waktunya saya bergeser ke Gus Tamim. Gus Tamim, kalau melihat adanya Pusat Studi Jawa Timur atau ada yang mengatakan Pusat Kajian Jawa Timur ya, ini merupakan bagian dari Pentahelix. Pentahelix itu kan terdiri dari 5 pilar, diantaranya pemerintah, kemudian akademisi, ada pengusaha, komunitas masyarakat, dan juga media. Sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh pihak DPRD Jawa Timur dengan diresmikannya Pusat Studi Jawa Timur ini? Gus, monggo Gus. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan salam takdim kami kepada senior kami, Caud, Profesor Masud Said. Ini adalah yang banyak menginspirasi para pemuda di Jawa Timur. Awalnya kami aktif di Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Beliau adalah yang memberikan spirit, memberikan inspirasi akan sebuah perubahan. Jadi bahasa beliau yang saya ingat adalah satu, mengelola apapun termasuk mengelola negara itu harus satu istiqomah. Yang kedua harus lebih baik. Nah, yang ada sekarang ini adalah bahasa ininya adalah jumud. Jadi istiqomahnya dilakukan, termasuk birokrasi kita juga istiqomah. Tapi tentu yang namanya baiknya ini belum. Nah, saya yakin bahwa kajian strategis, kajian untuk Jawa Timur ini bisa masuk ya. Suaranya di Jawa Timur ini bisa masuk. Bisa Gus. Halo? Ini saya mohon untuk partisipan yang lain supaya di nonaktif atau di unmute dulu suaranya. Monggo Gus. Iya. Jadi tentu yang paling menarik dari pusat ini yang digagas oleh Ibu Khofifah Indar Parawangsa, gubernur kita, ini sangat menarik, paling tidak ada balance. Ini saya melihat bahwa beliau adalah pemimpin yang berani dalam tanda kutip untuk membuka checks balancing. Tidak sekedar perencanaan yang dari Bapeda yang berasal dari sebuah musrenbang, tetapi beliau juga open, membuka terhadap pikiran-pikiran yang akan diberikan oleh akademik terkait dengan persoalan membangun Jawa Timur. Ini saya kira penting komitmen ini. Nah, selain pada persoalan komitmen, saya kira tadi saya ulang lagi bahwa menata pemerintahan ini harus satu, punya perencanaan yang maksimal, punya ukuran yang jelas karena negara.
beda dengan mungkin ormas. Dan sebuah perencanaan dan ukuran ataupun yang terkait dengan kajian, ini semua negara ini ada item, variabel ataupun lembaga yang mengurus tentang itu adalah ada. Tetapi faktanya, bagaimana mengharmoni, Cak Ud? Jadi mengharmoni antara satu satuan kerja lah katakan, antara satu perencanaan A dengan perencanaan yang B ini tidak mudah. Nah, maka secara komitmen pusat studi ini menurut kami yang dari DPRD ini sangat diperlukan. Karena apa? Independen dari sebuah kajian ini saya kira adalah sangat luar biasa. Sehingga apa yang menjadi perencanaan yang ada di internal pemerintahan ini tentu akan kemudian dikomparasi dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pusat kajian ini. Sehingga apa? Komitmennya jelas, ukurannya jelas, konsepsinya jelas, dan ketika perencanaan sudah di-open dan dibuka, harapannya adalah kemudian bagaimana dokumen perencanaan daerah yang ada ini kemudian dikomparasi sehingga muncullah sebuah keseriusan yang dalam bahasa kami waktu kami masih jadi mahasiswanya beliau Caud ini istiqomah. Jadi komitmennya harus jelas, konsepsinya harus jelas juga, tapi kontinuitasnya juga harus bisa terlaksana dan ada jaminan untuk mengarah seperti itu. Para pendengar sekalian yang kami hormati, saya kira sebuah proses pembangunan ini memang tidak boleh hanya mengedepankan apa yang disebut dengan modern. Contoh tadi Caud menyampaikan tentang sungai semisal. Ketika warga masyarakat ini mengedepankan sebuah norma etik semisal, ini malah lebih dari sekedar perencanaan. Yang belum dipahami dan belum kemudian menjadi sebuah tradisi di masyarakat, ini adalah bagaimana mempola sebuah proses pembangunan di masyarakat ini di level paling bawah, katakan desa dan kelurahan atau lingkungan, ini yang hari ini nampak adalah Caud kira-kira satu, bukan sekedar membuang sampah itu, yang namanya gotong royong. Dulu ketika era 80 sampai 90 yang namanya keamanan ini menjadi tanggung jawab bersama. Hari ini sepertinya keamanan sudah menjadi tanggung jawab polisi dan TNI. Yang namanya bantu-membantu untuk bagaimana setiap minggu pagi lah katakan untuk membersihkan jalan, ini dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari pola media silaturahim antar warga yang ada di lingkungan itu. Hari ini nampaknya sudah sangat berkurang, mungkin juga masih ada. Sehingga pola bagaimana memunculkan sebuah gagasan yang kemudian secara kontinu dilaksanakan, ini menurut kami adalah bagian tak terpisahkan dari bagaimana menciptakan iklim partisipasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir, yang pada kesempatan ini mungkin di sesi ini kami sampaikan, yang menarik dari diskusi ini, saya kira tidak sekedar bagaimana membangun sebuah konsep pembangunan material, tapi juga yang namanya pembangunan mental. Saya kira kalau soal masalah bagaimana kita memahami konstruksi kita beragama, saya kira sudah cukup kuat. Tapi yang tren hari ini yang kurang adalah bagaimana mengaplikasikan pola hidup kita dalam rangka bahasa di kami di pesantren adalah uistuli utami makarimal akhlak. Akhlak, bagaimana kita menghormati perbedaan, menghormati adanya kultur budaya yang harus tidak sama, yang terlebih lagi yang harus kita bangun bersama adalah bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini adalah menjadi bagian daripada konsep yang dalam Islam adalah rahmatan lil alamin. Saya kira kajian ini perlu juga tidak sekedar kemudian kajian membangun dalam hal material, tapi juga membangun dalam hal kajian yang namanya budi pekerti, akhlakul karimah, dan hal yang terkait dengan etika atau kultur budaya bangsa kita. Saya kira itu untuk pengantar dan mudah-mudahan ada apresiasi yang sehingga diskusi kita jadi hidup. Terima kasih. Baik, Prof. Masud
Said dan juga Gus Tamim, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan bergabung kembali untuk program Dinamika Jawa Timur dengan tema peran Pusat Studi Jawa Timur dalam kajian strategis untuk Jawa Timur. Dan juga untuk Anda partisipan yang join via Zoom, nanti juga akan kami undang Anda untuk berdiskusi untuk tema kita pagi hari ini. Dan juga untuk Anda, silakan Anda juga bisa komentar di channel YouTube kami, channel sosial media kami, atau juga Anda bisa hubungi kami di 0821 3264 109. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI yang ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada hari Sabtu 28 November 2020 mulai dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Narasumber diantaranya ada Dr. Hudiono MSI, Pejabat Bupati Sidoarjo, Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, dan Kak Seto atau Dr. Seto Mulyadi PSI MSI, Ketua Umum LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan lomba Inobel, inovasi pembelajaran, dan lomba pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City Hotel and Conference Center, 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, Vini Vici Tupperware, Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan PGRI Kabupaten Sidoarjo, dan didukung Radio Suara Sidoarjo. Waduh, alon-alon tacak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ, atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa, atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL, dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP, dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan, atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo, atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Baik sahabat, rahasia wajah glowing, ya lakukan perawatan rutin di era new normal saat ini. Tidak hanya menjaga kesehatan tapi juga menjaga kulit supaya fresh dan tidak kusam. Untuk tetap terlihat fresh setiap hari, sahabat bisa dapatkan Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo. Untuk reservasi silakan hubungi 0878 7971 4664, 0878 7971 4664.
atau silakan follow Instagram @hayusyari. Hayu Syari Skin Clinic ada di Komplek Ruko Sun City, Blok A, nomor 12 Sidoarjo. Informasi ini dipersembahkan oleh Hayu Klinik Kecantikan Kulit Syari pertama di Indonesia. Sidoarjo hebat, Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa Jawa Timur, Anda masih di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita peran Pusat Studi Jawa Timur dalam kajian strategis untuk Jawa Timur. Dan Prof. Mas'ud serta Gus Tamim, sebelum ke Anda ini ada pertanyaan yang sudah disampaikan lewat SMS WA di 08213264 109. Saya mau izin dulu untuk cek ke redaksi dulu ya Gus dan Prof. Ya Karin? Iya, jadi di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi, yaitu yang pertama dari Ibu V. di Madiun. Ini kan bekerja sama dengan Universitas Islam Malang dan di lampiran template itu ada berbagai pilihan. Salah satunya adalah riset dan penelitian. Mohon bertanya, yang dimaksud dari riset penelitian di situ apa hanya diambil dari kampus Unisma saja atau bahkan mengambil riset ilmiah generasi muda Jawa Timur yang menarik untuk dikembangkan kembali. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Mbak Karisa di Surabaya. Selamat pagi, ingin bertanya kepada bapak-bapak narasumber, apakah nanti di kota atau kabupaten lain harus semua data sektoral yang ada di bidangnya masing-masing itu diharuskan untuk menyetor datanya di website? Dan fungsinya apa ya ketika data-data sektoral tersebut sudah diupload? Baik, terima kasih untuk Ibu P dan juga Ibu Karisa ya yang sudah bertanya. Di Zoom nanti sebelum ditanggapi oleh Profesor Mas'ud dan Gus Tamim, saya coba ke Zoom terlebih dahulu. Sepertinya ada satu di antara partisipan yang ingin juga komentar ini. Selamat pagi, Assalamualaikum untuk Pak Nur Fajar Arif. Waalaikumsalam, selamat pagi Prof. Mas'ud, selamat pagi Gus Tamim, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar. Pak Dr. Nur Fajar Arif. Yeah. Monggo, kalau Pak Nur Fajar Arif ada komentar atau juga ada masukan terkait dengan Pusat Studi Pusat Kajian Jawa Timur ini, monggo. Beliau ini juga informasinya Pak Punji. Beliau ini juga termasuk dalam tim inti dari Pusat Studi. Peneliti juga di Pusat Kajian Jawa Timur. Ya, tim inti ya, manajemen juga. Luar biasa ini. Monggo, Dr. Nur Fajar Arif, ada yang mau disampaikan atau mungkin menanggapi dari apa yang ditanyakan oleh beberapa narasumber tadi, boleh? Iya, terima kasih. Kolaborasi media untuk bisa saling berbagi dan berdiskusi yang berkenaan dengan berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog. Ini ada juga APBD perubahan kabupaten kota di masa pandemi. Ada juga kebijakan pajak daerah untuk mengatasi. Ada juga perubahan RPJMD. Nah, ini ada hal-hal yang sangat strategis, tentu saja boleh di-open pada waktunya, boleh kita jadikan kajian. Baik. Hal-hal yang begitu kami lakukan dan kami, insya Allah katanya Yai Tamim tadi, mau ke istiqomah dan lebih bagus.
ojo istiqomah kejelekan. Nah, itu kalau itu ya gak melok-melok aku kan gitu. Baik, Prof. Mas'ud, kita bagi peluang untuk Gus Tamim terlebih dahulu. Gus Tamim, nantinya dari kajian dan strategis yang merupakan hasil pemikiran para peneliti di Pusat Kajian Strategis Pusat Studi Jawa Timur ini, apakah bisa menjadikan sebuah input untuk Raperda ini, Gus Tamim? Ya, jadi begini, di Jawa Timur pun juga pernah berubah. Maksudnya di pemerintah Jawa Timur, pada tahun-tahun yang lalu, ini sebuah kajian dilakukan oleh masing-masing organisasi pemerintah daerah. Akhirnya Bu Gubernur nampaknya kepingin ada Badan Penelitian dan Pengembangan serta BPSDM ini kemudian fokus ke situ. Sehingga tidak boleh lagi ada organisasi perangkat daerah untuk melakukan kajian kecuali hal yang urgen dan spesifik. Apa tujuannya? Agar supaya ketika kajian itu dilakukan oleh satu badan, sehingga paskanya ini, implementatifnya ini jadi kemudian sinergis. Tidak lagi kemudian terjadi ekosektoral oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Ini sebuah pikiran dari beliau yang menurut kami cukup positif, sehingga terapan dari sebuah kajian itu tidak kemudian tumpang tindih antar satu dengan yang lain di sebuah organisasi perangkat daerah. Nah, kemudian saya pernah juga ke Eropa, Caut, dan di Eropa, katakan di Belanda mungkin, ini tidak serta-merta sebuah kajian, sebuah perencanaan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah tanpa mendapatkan rekomendasi dari sebuah lembaga yang kompeten terkait dengan itu. Dan lembaga ini dari berbagai perguruan tinggi. Waktu itu kalau tidak salah kami ke Utrecht University yang menjadi sentral. Menjadi sentral pikiran-pikiran dari berbagai perguruan tinggi yang kemudian tersentral di situ, dan itu dilehalkan oleh daerah atau oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah, sehingga pemerintahan katakan eksekutif dan legislatif ketika punya rencana, maka rencana ini harus direkomendasi oleh tadi itu lembaga yang kredibel, yang itu adalah merupakan kumpulan pikiran dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Belanda. Ini saat ini dijalankan seperti itu. Iya, baik. Gus Tamim, sepertinya... Iya, boleh. Kapan hari saya ke Magetan, bupatinya cukup punya pikiran yang menurut saya monumental dan ada kolerasinya dengan pikiran ini. Beliau menyampaikan kepada kami di Komisi A waktu itu, Pak, mohon dibantulah komunikasi dengan gubernur agar supaya kampus itu tidak hanya tersentral di Malang, tapi di Magetan pun juga harusnya ada perguruan tinggi negeri, dan beliau juga rekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan, sehingga kalau di setiap kabupaten kota ini ada perguruan tinggi atau universitas, katakan sekolah tinggi atau universitas yang sangat memadai. Nah, disitulah sehingga yang namanya sebuah perencanaan pembangunan akan kemudian terukur dan tidak salah lah kira-kira. Ini harapannya, sehingga lembaga ini kajian strategis yang kemarin di-launching oleh gubernur, saya kira ini sangat penting ke depan, selain pada persoalan membuka open perencanaan pembangunan, tapi juga mengakomodir dari seluruh pikiran-pikiran positif yang untuk memajukan Jawa Timur. Saya kira itu. Baik, Gus Tamim, pertanyaan saya tadi adalah apakah ini nanti juga akan bisa menjadi referensi bagi usulan untuk masuk dalam substansi Raperda nanti? Kalau soal itu pasti tidak ada sebuah peraturan daerah yang tidak berawal dari kajian akademik. Ya tentu kalau ini perintah aturan yang di atasnya tidak boleh bertentangan. Tapi kan banyak juga yang namanya peraturan daerah yang ini merupakan inisiasi Jawa Timur, bisa dari Ibu Gubernur, bisa jadi lembaga legislatif. Artinya apa? Setelah kemudian dari kajian akademik, kemudian legal drafting, dan kemudian clear dibahas di Bapemperda di lembaga legislatif, tentu pada saat pembahasannya juga pasti ada public hearing.
Dan public hearing ini pasti yang kita undang adalah lembaga komunitas yang terkait. Dan kemudian pun ketika sudah melalui rasionalisasi ataupun finalisasi, tentu kita juga mengundang para ahli kembali. Nah, dengan adanya proses yang tahapannya agak panjang seperti ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh beliau, Prof. Masud tadi, saya kira tidak terlalu rumit kita untuk kemudian dalam rangka public hearing-nya ini, kita kirim aja yang namanya dokumen kepada lembaga kajian strategis ini, kemudian koreksinya seperti apa, kita bahas kembali, saya kira final secara politik selesai. Baik. Akan lebih mempercepat nanti, karena dokumen-dokumen yang memperkuat ataupun yang akan memberikan catatan akan lebih lengkap nanti di Jawa Timur ini. Saya kira itu baik. sangat terkait. Gus Tamim, saya bergeser ke Prof. Masud, ini sekaligus juga nanti ada closing statement dari jenengan, karena mengingat waktunya juga terbatas, hanya sampai jam 8. Ke depan ini kan kita masih berkutat tentang COVID dan juga kita masih dalam proses untuk pilkada, begitu ya. Apakah ada kajian yang spesifik untuk membahas hal itu dan nantinya outputnya kepada pihak pemerintah seperti apa nih, Prof. Masud? Sekaligus closing statement dari Anda. Monggo. Ya, terima kasih dan juga terima kasih forum ini, dukungannya juga dari Komisi A. Yang pertama, kita harus memperkuat jati diri dulu. Kemudian untuk yang saya sebagai warga Sidoarjo, kula niki tulangan Gus, padha ambek Gus Ali Gus, ipenuane bareng Gus. Jadi Gus Ali ambek saya itu sama-sama melarat dulu, gitu di Tulangan. Jadi warga Sidoarjo ini Sidoarjo FM ya. Ya mudah-mudahan sehat. Saya kira disiplin itu adalah kunci dari vaksin yang sedang kita cari. Yang kedua, mudah-mudahan dapat pemimpin yang baru, yang bagus, yang lebih bagus. Dan ini sekarang saja, Pak Munjarto, Bapak-bapak, diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa saya di program S3. Secara baru saya upload tadi, pagi, kurang 20 menit, sekarang para calon dokter sudah di hadapan kita semua ini sudah. Nah, mereka itu juga akan meneliti untuk diri mereka sendiri dan insya Allah kalau Komisi A, Komisi B, Komisi C membutuhkan, beliau akan sangat senang, dan insya Allah independen, insya Allah, walaupun kita ini tidak keluar dari ikatan-ikatan sosial, ikatan keagamaan, ikatan profesional, pasti itu. Dan kemudian yang lain, yang terakhir, saya mohon dukungan, monggo kita ngopi akademik, kita kongko ilmiah di Pasca Sarjana Unisma bersama yang lain. Saya mohon sebagai warga Jawa Timur, sehingga kalau sebagai warga Jawa Timur itu kita sama. Ini tanya sama Samsul Ma'arif, ini ada Mbak Triana, sama yang mahasiswa S3 itu, saya di sana kayak teman aja. Prof. Teman aja, teman satu kelas gitu ya. Cuma mereka ngadep ke saya ngadep ke mereka. Itu aja bedanya. Saya ngadep ke mereka ngadep ke saya, tapi sama-sama satu kelas. Tanya aja sama mereka semua. Jadi kita open saja, karena pikiran-pikiran saya terbatas. Pikiran Posat Studi terbatas. Akan sangat kaya kalau seluruh Jawa Timur bergabung. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Insya Allah. Terima kasih. Itu saja pesan saya untuk spirit kita Jawa Timur to be the champion. Provinsi yang sangat diperhitungkan. Saya bahkan sudah mengkaji Jawa Timur ini 2001, 2002 sampai 2005 sebelum itu dan ini sering dipidatokan oleh gubernur, sebelum ibu kota baru itu pindah ke Kalimantan Timur, kita akan menjadi hubs-nya. Seluruh energi akan melalui sini, melalui pangkalan di Sidoarjo, di Surabaya, di Gresik, di Lamongan untuk mendistribusikan seluruh keperluan di Indonesia Timur. Kajiannya sudah ada, yang Perpres 2019 itu mengenai proses bagaimana hampir saja kita ada 230 triliun yang akan ke sini, dan itu semua kita lakukan dengan secara sungguh-sungguh dan tidak semua open, dan insya Allah akan jadi yang
salah satu yang terbaik. Saya kira Presiden Profesor Masud memberikan tanda tangannya kepercayaan untuk provinsi yang sangat heroik ini. Baik. Saya kira kita harus memanfaatkan situasi ini. Matur nuwun untuk kesempatannya Prof Masud dan juga untuk Gus Tamim. Terima kasih juga untuk sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Anda di program Dinamika Jawa Timur, peran Pusat Studi Jawa Timur dalam kajian strategis untuk Jawa Timur di edisi hari ini, hari Senin 16 November 2020. Yang tentunya juga Anda bisa simak di Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Kota Probolinggo, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Jombang, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Mahardika Bondowoso, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Magetan Indah, RGR Tulungagung, Malawapati Bojonegoro, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Perihal Pusat Studi Jawa Timur tadi seperti disinggung oleh Prof Masud, Anda bisa cek di websitenya di pusatstudijatim.id, pusatstudijatim.id. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih. Terima kasih juga untuk Prof Masud dan juga Gus Tamim untuk kesempatannya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bersua kembali. Selamat pagi dan sukses untuk Anda dan selalu tetap semangat.